Selamat sore teman-teman Changemaker. Selamat sore. Hai, masih pada puasa tidak? Sore, sore Kak Hoirun, sore Kak Adam. Boleh nih sebelum aku izin memulai buka, boleh dong di-share dari mana aja nih kakak-kakak domisilinya dan komunitasnya juga boleh ya. Kalau aku kebetulan lagi di Depok. Ke teman-teman di mana nih? Oke, dari Depok, sama ya, Tangsel, Bandung, dari Initiative of Change. Wow, selamat sore ya teman-teman dari Cibinong, dari Kota Bandung, Jakpus hadir. Wow, terima kasih. Ada nggak Jogja ya? Ya ini yang lumayan jauh sedikit. Dari Makassar, wah ini kita sampai lintas pulau ya. Dari Bandung, dari River Clean Up. Salam kenal Kak Olive dari Tuban, dari komunitas Lintas Pustaka yang bergerak di isu literasi dan anak muda. Wah, menarik sekali nih komunitasnya. Salam kenal Kak Hoirun dari Depok, Kak Citra dari Samarinda, dari Ibu Profesional. Baik, sepertinya hari ini aku melihat ya di formulir pendaftaran, teman-teman sangat excited mengikuti kelas belajar hari ini agar harapannya bisa mengukur dampak perubahan untuk change maker. Karena waktunya juga sudah jam segini, aku izin memulai buka. Selamat datang di kelas belajar gerakan pembaharu atau singkat biasanya Gaharu. Nah, pada kelas hari ini kita akan belajar tentang mengukur dampak perubahan untuk change maker atau mungkin kita mengenalnya ada tools namanya monitoring, evaluasi dan learning atau lebih sering disingkat dengan MEL. Apakah ada yang pernah mendengar atau menggunakan mail sebelumnya? Boleh dong ditulis di kolom chat ya. Kebetulan kalau Ashoka masih proses mengukur dampak perubahan lebih detail dan terdata melalui mail. Kalau teman-teman di sini ada yang sudah pernah belum nih nyobain mengukur dampak melalui mail? Oke, oke, aku izin sambil record sebelum aku perkenalkan. Hmm. Oh, udah di record ya. Oke, sudah proses record. Aku izin merecord ya, teman-teman. Belum pernah. Baik. Ada yang pernah ya. Oke. Oke. Nah, selama 1,5 jam ke depan, kita akan belajar mengukur dampak perubahan untuk change maker. Semoga menjadi teman ngabuburit yang bermanfaat ya. Senang sekali nih bisa belajar bersama teman-teman. Oke, baik. Sebelum aku melanjutkan, aku ingin mengingatkan kembali do's and don'ts di kelas belajar sore hari ini. Yang pertama adalah mari kita hargai keberagaman dan menjaga toleransi. Karena kalau tadi aku lihat kita dari beragam macam kota ya, pasti ada perbedaan yang tidak bisa dihindarkan. Yang kedua, boleh nih mengganti Zoom dengan nama, asal komunitas, dan domisili. Biar lebih mudah nanti kalau ada sesi tanya jawab dan lainnya, kita tidak salah menyebutkan nama teman-teman. Lalu sesi ini akan direkam, aku izin rekam, dan peserta diharapkan on cam. Oke, untuk on cam bisa menggunakan virtual background seperti saya, atau kalau memang tidak support HP-nya, tidak masalah juga. Dan juga jika mengalami situasi tidak menyenangkan selama acara berlangsung, bisa hubungi tim safeguarding dari Ashoka di nomor yang tertera 0819 9957 3200. Baik, oke, sebelum kita mulai ke sesi kelas belajar, aku izin mengenalkan lebih jauh tentang Ashoka itu sendiri. Sebelumnya di sini ada yang sudah tahu Ashoka atau baru pernah mendengar Ashoka nih? Ada yang sudah tahu atau ada yang baru pertama kali mengikuti kegiatan Ashoka, terutama kelas belajar.
Oke, baru pertama kali sudah dengar, tapi baru pertama kali ikut. Wah, terima kasih ya buat teman-teman yang baru pertama kali ikut kegiatan kelas belajar. Ada Kak Odaks yang sudah berkali-kali, terima kasih ya. Senang sekali kita bisa berkenalan dengan teman-teman yang baru mengenal Ashoka ataupun berinteraksi ya dengan Ashoka. Kami senang sekali bertemu dengan teman-teman. Jadi, kalau di Ashoka sendiri, kami memiliki mimpi untuk menciptakan dunia di mana semua orang adalah pembaharu. Seperti yang kita tahu ya, teman-teman, sekarang lagi di fase era serba perubahan. Bahkan cara gaya anak aku ya, kebetulan aku sudah punya dua anak ya, gen beta dan gen alpha. Mereka sendiri sudah punya cara ngomong yang beda, bahasa-bahasa yang beda dengan aku yang gen milenial ya, kayak gitu. Sekarang dunia sudah serba AI. As we know, di era perubahan semuanya serba berubah. Makanya di era perubahan ini dibutuhkan cara pandang dan keterampilan pembaharu agar setiap orang dapat menciptakan solusi untuk kebaikan dirinya maupun sesama manusia serta lingkungan. Nah, masukannya di Ashoka Indonesia sendiri, kebetulan Ashoka adalah NGO global ya, jadi kita ada di beberapa negara, tetapi terkhusus untuk Ashoka Indonesia kita ingin memperkuat ekosistem pengasuhan keluarga, pendidikan anak, orang muda, serta penguatan komunitas agar tercipta dunia di mana setiap orang adalah pembaharu atau misi Asoka sendiri, everyone is a change maker. Makanya ada 4 keterampilan pembaharu yang ingin dibuat oleh Ashoka, yaitu melalui empati, kerjasama tim kolaboratif, kepemimpinan baru, dan juga aksi pembaharu. Dan aku percaya teman-teman di sini sudah memiliki semangat pembaharu ya dan juga 4 keterampilan ini. Makanya semoga bisa ditingkatkan nih keterampilannya di sesi kelas belajar hari ini. Lalu bagaimana sih Ashoka menciptakan gerakan semua adalah pembaharu atau everyone is a change maker? Yang kami lakukan utamanya fokusnya adalah ekosistem kawasan gerakan pembaharu. Yang pertama melalui keluarga atau gaharu keluarga di programnya Ashoka. Lalu ekosistem pendidikan, salah satunya kami memiliki fokus buat bekerja sama dengan sekolah gaharu dan juga Ashoka yang change maker dan juga melalui ekosistem lintas iman dan adat. Nah, di di ekosistem komunitas ini kami kumpulkan menjadi change maker movement di metro level yang dimana ada beberapa kawasan yang sudah terlibat dalam kegiatan Ashoka sebagai everyone is a change maker di baik itu di Bali, di Jawa Barat, Jawa Timur, Pontianak dan juga Kalimantan. Mungkin buat teman-teman yang baru banget bergabung atau mengikuti rangkaian acara dari Ashoka, bisa nih kalau pengen melibatkan komunitasnya menjadi dari ekosistem di Ashoka. Nanti bisa DM ke Instagramnya saja buat mengenai mempertanyakan tentang lanjutannya seperti apa kayak gitu buat bergabung menjadi ekosistem di Ashoka Indonesia sendiri. Oke. Oke, nah selanjutnya apa sih Gaharu Keluarga? Kebetulan Gaharu Keluarga adalah salah satu program utama nih di Ashoka sendiri, yang dimana ingin mengajak penggerak perubahan di Indonesia untuk menguatkan ekosistem keluarga sebagai tempat ruang tumbuh anak untuk berempati, menemukan kekuatan diri, dan menginisiasi perubahan positif bersama keluarga. Karena keluarga itu kan bukan hanya ibu ya, tapi juga ayah, ibu dan anak. Makanya kami ingin mengajak semua tipe keluarga, baik keluarga ibu tunggal, keluarga buruh migran, maaf ada yang oke. Dan panti asuhan, keluarga asuh untuk menumbuhkan karakter pembaharu pada setiap anggota keluarga, termasuk di komunitas. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah join kelas belajar di sore hari ini. Nah, apa sih kelas belajar itu? Jadi, kelas belajar ini adalah program yang memang diadakan untuk teman-teman komunitas yang memiliki semangat pembaharu untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang isu yang mempengaruhi keluarga ataupun di komunitas itu sendiri. Oke,
di agenda sore hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang baru join. Salam kenal ya. Boleh nih yang baru join, boleh perkenalan lagi ya di kolom chat namanya dari komunitas mana dan domisili mana. Karena tiba-tiba ramai ini jadi 75 orang. Terima kasih sudah join di sesi hari ini. Kita ngabuburit bareng ya di agenda kelas belajar. Nah, untuk kegiatannya nanti akan ada pembukaan yaitu yang sekarang dan ada sesi foto bersama. Lalu nanti ada sambutan dari Regional Director di Ashoka Indonesia atau Bu Nani. Lalu ada penyampaian materi dari Kak Uun dan setelah sesi pembagian materi dari Kak Uun akan ada sesi pembagian breakout room dan diskusi kelompok. Jadi nanti teman-teman boleh saling share tentang kegiatan pengukuran dampak perubahan di komunitas teman-teman. Nanti akan dibagikan menjadi breakout room. Jadi harapannya teman-teman bisa saling aktif ya buat bercerita. Lalu akan ada penyampaian materi oleh Kak Trio dan ada sesi diskusi dan tanya jawab tentunya. Ya, jadi buat yang pengen bertanya langsung ke Kak Trio bisa langsung saja nanti. Dan ada penugasan untuk peserta. Sebenarnya penugasan ini adalah penugasan untuk mengukur MEL di komunitas teman-teman sendiri. MEL itu monitoring, evaluasi, dan learning di komunitas teman-teman. Jadi penugasan ini harapannya dapat membantu teman-teman untuk melakukan pengukuran dampak perubahan. Nanti teman-teman juga bisa berdiskusi langsung dengan Kak Trio untuk 5 komunitas terpilih. Selanjutnya akan ada penutup. Oke. Setelah itu, oke, aku pengen check-in question dulu sebelum kita ke sesi selanjutnya nih. Boleh dong tulisin di chat box. Nama dan tuliskan di chat box nama dan benda ajaib yang ingin dibawa selama kelas belajar hari ini. Boleh nih, contohnya ya. Namanya Feren. Feren pengen bawa topi pengukur sebagai harapannya biar selalu otomatis mengukur dampak di komunitas. Boleh nih versi teman-teman apa nih sambil kenalan yuk kita di kolom komentar. Pengen bawa benda ajaib apa? Benda ajaibnya bebas ya, kan namanya juga imajinasi. Boleh yang mau tulis di kolom komentar. Halo Kak Diana dari Jatim ya. Salam kenal. Oke. Yuk, yuk, yuk. Boleh nih saling cerita, check in question. Salam kenal ya teman-teman yang baru join. Selamat datang di kelas belajar Gaharu atau Gerakan Pembaharu. Oke, Kak Juliana, dari sabun ekoenzim agar lebih ramah, oh ingin membawa sabun ekoenzim agar lebih ramah lingkungan mengurangi kimia pada sungai. Wah, menarik sekali, Kak. Semoga ada ya segera sabun ekoenzim. Dari Kak Olive, ingin membawa buku jurnal ajaib yang bisa membantu mencatat dan memetakan hasil monitoring evaluasi program. Bener banget ya, ada buku ajaib otomatis seperti ini. Dari Kak Elva, ingin bawa dompet karena saya financial hub leader, jadi mengukur dampak pemberdayaan finansial di ibu profesional. Wow, ya ini tentang keuangan ya. Biasanya pusing nih kalau orang keuangan ya. Semangat Kak Elva. Dari Kak Dia, ingin membawa kacamata dan pengukur happiness index untuk memastikan semua orang di komunitas selalu happy. Wow, menarik sekali ya. Oke, ini mungkin nggak bisa aku bacakan semuanya ya, tapi terima kasih teman-teman sudah saling berkenalan. Mungkin boleh saling reply di kolom chat. Teman-teman silahkan ya untuk do and don'ts di kelas belajar, hargai keberagaman dan jaga toleransi. Silahkan aktif di kolom chat, terbuka untuk semuanya, tapi dimohon untuk menjaga keberagaman dan juga toleransi. Lalu boleh ganti nama Zoom-nya dan sesi ini akan direkam. Buat yang bisa on cam, kami harapkan on cam ya, biar kita terjadi interaksi dua arah. Oke, dan jika mengalami situasi tidak menyenangkan selama acara berlangsung, bisa hubungi tim safeguarding Ashoka itu sendiri.
Baik, sebelum kita masuk ke sesi kelas belajar, aku pengen teman-teman berkenalan nih dengan Ibu Nani selaku Regional Director Ashoka Indonesia yang sudah menyempatkan waktu nih untuk ikut sesi kelas belajar hari ini. Aku izin panggil Bu Nani ya. Halo Ibu Nani. Tadi sudah join. Halo Bunda, selamat sore. Selamat sore Bu Nani. Apa kabar Bu Nani? Baik-baik, Alhamdulillah sehat. Baik Semoga ya, semua senang. sehat juga ya. Amin, senang Terima mendengarnya. kasih loh Boleh Bu sudah Nani? diundang ke sini. Iya, senang ada Bu Nani. Boleh Bu Nani, aku berikan mic-nya ke Ibu Nani. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat menjalankan ibadah Ramadan bagi kawan-kawan yang menjalankan. Terima kasih ya sudah menyempatkan diri, meluangkan waktu untuk hadir di kelas belajar Gaharu ini. Karena saya juga sangat senang ya karena kita bisa mulai lagi kelas belajar Gaharu dengan pokok bahasan yang menurut saya sangat penting ini, mengukur perubahan dan dampak bukan sekedar program di komunitas. Kelas belajar Gaharu ini merupakan satu inisiatif untuk membangun tradisi belajar bersama dan saling belajar di dalam dan antar komunitas Gaharu yang telah tumbuh dan berkembang di dalam upaya-upaya Asoka membangun gerakan Everyone a Changemaker sejak beberapa tahun terakhir. Kami di Asoka percaya bahwa ruang kelas ini akan dinamis karena kaya dengan pengetahuan berbasis pengalaman empirik para pembuat perubahan, para changemaker, dan dari konteks yang sangat beragam. Oleh karena itu kami juga berharap dari ruang kelas ini akan tumbuh dan berkembang model-model kolaborasi antar komunitas belajar untuk bisa membuat perubahan yang lebih sistemik dan juga perubahan-perubahan kerangka-kerangka fikir yang lebih meluas. Nah, tema hari ini sangat penting kalau menurut saya secara pribadi ya, karena kita akan membincang pentingnya mengukur perubahan yang diupayakan. Selama ini tuh para change maker umumnya bergerak secara kreatif ya, berkesinambungan karena idenya sangat banyak. Merespon konteks-konteks yang berubah sangat pesat. Tadi Buna sudah menyampaikan bahwa kita hidup di era yang pesat perubahannya. Nah, kelas belajar kali ini kalau menurut saya akan menjawab beberapa pertanyaan penting seperti mengapa sih kita harus mengukur perubahan ya? Eh, apakah nggak cukup ya udah kita ngelihat secara kasat mata, oh ini sudah berubah gitu. Apa perlunya kita mengukur dengan satu sistem yang baik dan juga dengan instrumen yang jelas? Dan apa pertanyaan-pertanyaan yang muncul gitu dari kita melakukan pengukuran ini? Nanti kita akan mendengarkan Bu Nyai Uun, ya ini idola saya ini, yang akan berbagi pengetahuan berbasis pengalaman beliau dengan kita semua bagaimana mengukur dampak ini. Dan setelah itu nanti akan ada Uda Trio ya, Uda Trio, nah dari Padang ini, Uda Trio yang akan memberikan pemikiran-pemikiran, masukan-masukan tentang apa mengukur dampak, terutama dalam kerja-kerja change making kita. Yuk, mari kita belajar bersama sore ini sambil ngabuburit. Terima kasih kehadiran kawan-kawan semua. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih banyak Ibu Nani. Selam. Terima kasih ya Bu Nani untuk sesi sambutannya di sore hari ini. Membakar semangat ya buat teman-teman komunitas yang join di hari ini buat bisa belajar nih tentang mengukur dampak itu sendiri. Oke, tadi sudah ada sesi sambutan dari Bu Nani selaku Regional Director dari Ashoka Indonesia. Hari ini kita akan melanjutkan nih ke sesi dengan para narasumber. Sepertinya sudah pada nggak sabar ya buat belajar bareng dari para narasumber agar kita bisa mengukur dampak di komunitas masing-masing. Oke, aku mungkin akan izin mengenalkan dulu nih para narasumbernya ya sebelum kita mengundang narasumber sharing di sini.
Yang pertama ada Kak Nurun Sariah atau yang biasa kita panggil Kak Uun. Kak Uun adalah sahabat ulama perempuan asal dari Banyuwangi, Jawa Timur. Di tahun 2014, beliau merintis Pondok Pesantren Safiyah dan mengasuh para santri menjadi aktivitas sehari-harinya. Saat ini sedang menempuh studi doktoral PKUMI atau Pendidikan Kader Ulama Masjid Istiqlal. Pada tahun 2024, ia meraih penghargaan Gaharu Bumi Innovation Challenge kategori keluarga. Dan dalam kerja komunitas, KUN bergerak aktif sebagai simpul rohima dalam jaringan KUPI atau Kongres Ulama Perempuan Indonesia. Beliau juga Chance Leaders di Asoka Indonesia dan pengurus LKK PWNU Jawa Timur yang berfokus pada isu pemenuhan hak perempuan, anak, dan pengasuhan keluarga. Dan aku izin mengenalkan juga narasumber kita yang kedua, yaitu Kak Trio Sirmareza, yang beliau adalah praktisi monitoring, evaluation, dan learning yang berfokus pada penguatan dampak sosial dan perubahan sistem. Saat ini Kak Trio aktif berkontribusi sebagai spesialis MEL di Ashoka Indonesia sendiri ya, dan mendukung pengembangan kerangka dampak Everyone a Changemaker serta sistem pembelajaran berbasis bukti bagi komunitas penggerak perubahan. Dengan latar belakang sebagai konsultan MNI dan manajer program, Kak Trio memiliki pengalaman dalam merancang teori perubahan, log frame, dan dashboard kinerja, hingga evaluasi berbasis kontribusi untuk program sosial dan kebijakan publik. Katrio percaya bahwa pengukuran yang baik tidak hanya menghitung capaian, tapi juga membantu komunitas memahami makna perubahan dan memperkuat strategi mereka ke depannya. Boleh dong, reaction tepuk tangan buat kedua narasumber kita. Ya, sebelum kita mulai. Oke, aku mau lanjut ya, lanjut buat foto bersama terlebih dahulu di awal sesi ya. Boleh teman-teman kita nyalakan on cam buat kita foto bersama untuk dokumentasi. Share, aku izin stop share. Oke, kita foto bersama, boleh on cam teman-teman. Aku foto ada beberapa slide ya, bisa senyum aja ya. Karena aku tidak tahu teman-teman ada di slide yang keberapa. Oke, satu, dua, tiga. Oke, aku foto slide kedua. Satu, dua, tiga. Oke, baik. Terima kasih. Kita lanjutkan ya. Oke, kita lanjutkan dari... Oke, terima kasih. Kita lanjutkan di sesi berikutnya adalah sesi cerita monitoring, evaluasi dan learning di komunitas, yaitu dari komunitas Kak Uun ya, terutama kita panggil yuk Kak Uun. Apakah dirimu sudah di sini? Assalamualaikum, halo Hasna dan teman-teman. Halo, terima kasih Kak Uun. Iya, Kak, Kak Uun sudah siap? oke aku mau share screen. Boleh. Apakah tampak Sebentar, aku stop share dulu ya. Oke. dan nampak ya? Oke, sepertinya belum sudah masuk kan? Udah tahu Un. Udah. Share share Oke, screen-nya belum sepertinya Kak Un. Share screen-nya apakah udah sudah? tuh kata Oh, udah. teman-teman. Udah ya? Sudah Udah ya. kelihatan. Sudah kok, Bunda, sudah. Oh ya, baik. Silakan Kak Uun, aku berikan mic-nya. Oke, baik. Terima kasih. Selamat sore kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang puasa diberi kekuatan untuk
sedikit lagi kita akan berbuka waktu maghrib ya. Dan yang tidak berpuasa, selamat masuk di bulan suci Ramadan umat Muslim. Nah, di sini bagian aku adalah bagian menceritakan. Nah, nanti untuk apakah bagaimana ya proses monitoringnya, evaluasinya, dan learningnya nanti akan lebih diperdalam dan aku juga excited nih teman-teman ngikutin sesi ini karena sebagai komunitas yang memang ada di apa namanya lapangan dan kita juga mungkin banyak yang akan senasib dengan saya, komunitas yang minim SDM gitu ya, belum tahu banyak soal tools atau cara sederhana untuk melakukan mail, itu harapannya setelah sesi ini tuh kita jadi punya alat ukur nih, gitu ya. Nah, untuk tadi sudah, ini aku, salam kenal semuanya. Nah, supaya kita punya gambaran nanti bagaimana sih yang dikerjakan saya di komunitas itu. Jadi saya ada dua komunitas. Yang pertama adalah yang utama ada di Pondok Pesantren Sofia. Dirintis tahun 2024, kepemimpinan bentuknya kolektif kolegial. Jadi pesantren saya tidak tersentral kepada satu personal, tetapi kami ada 4 di sana yang bentuknya kolektif ya untuk mengambil kebijakan. Kemudian rentang usia santri yang ada itu 12 sampai 18 tahun, SMP, SMA. Kemudian dewan pengurus dan gurunya usianya 39 tahun ke bawah. Jadi paling sepuh guru kami itu tidak lebih sepuh daripada suami saya gitu. Jadi kami kalau ada rekrutmen guru atau apa, nah itu sebisa mungkin kami setara atau lebih muda dari kami gitu. Kemudian terkoneksi pesantren kami itu dengan Rahima di jaringan KUPI dan Ashoka tahun 2022. Koneksi inilah yang kemudian sangat berpengaruh kepada gaya atau cara kami mendidik santri ya. Jadi di jaringan KUPI itu, di Rahima ini kami belajar soal pengasuhan yang egaliter, yang resiprokal, itu diterapkan supaya pesantren ini adil gender gitu, ramah kepada gender khususnya kepada perempuan. Kita memperhatikan hak-hak anak khususnya kepada perempuan gitu. Nah, diperkuat lagi oleh ilmu-ilmu, kemudian pengalaman, kemudian pengamatan yang ada di Ashoka ini sejak saya tergabung tahun 2022 di gerakan Gaharu Keluarga. Nah, itu semakin intens tuh saya bagaimana empati itu lebih muncul, kemudian kolaborasi antar kan di pesantren itu banyak ya, ada SMP-nya, TPQ-nya, kepengurusan santrinya, dan banyak lainnya. Itu kita jadi semakin ngerti tuh bagaimana ya cara kerja-kerja yang benar-benar kolaboratif gitu. Dan memunculkan nilai-nilai for skill set change maker itu jadi terserap gitu dalam kurikulum dan juga pembelajaran Ananda Santri. Begitu pula kerja-kerja Dewan Guru dan pengurus yang ada di sini. Kayak bagaimana kita memunculkan kepemimpinan baru, aksi-aksi pembaharu. Nah, itu semakin intens dari tahun 2022 sampai sekarang. Nah, Asvia sendiri itu lahir justru setelah saya tergabung dalam organisasi-organisasi ini, teman-teman. Jadi kita berorganisasi, kita berjejaring, kita ngeling satu sama lain itu justru membuat kerja-kerja kita semakin, menurut aku ya, itu semakin berdampak dan berkembang gitu. Asvia ini lahir tahun 2023, fokus awalnya untuk supaya kerjanya Pondok Pesantren Sofia itu bisa masuk lebih fleksibel lagi ke banyak lini. Dan di Asvia ini akhirnya menjadi wadah lembaga pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak yang di sana itu kami punya anak-anak dampingan. Jadi anak-anak yang mau kita support untuk jadi yang change maker itu ruang gerak mereka untuk beraktivitas keluar pesantren dan di dalam pesantren itu pakai wadah Asvia ini. Jadi kayak mereka mengikuti camp change making, kemudian mereka nih ikutin sekarang di Jawa Timur ya lagi ada JAICA, Jatim Yang Changemaker Academy. Nah, itu pakai wadah ini gitu. Jadi dari pondok pesantren nih yang memang fokus di dunia ilmu pengetahuan akademik dan mencetak santri-santri
muslim yang muslih dan solih itu kemudian berkembang tuh, tidak hanya alim di dunia akademik tapi juga arif dengan kondisi sosial gitu harapannya. Nah, anak-anak dampingan di Aswia itu tidak hanya santri yang 12 sampai 18 tahun, tapi kita juga ada sekolah dampingan SD, jadi sekitar 6 tahun ke atas ya usianya. Di Aswia sendiri itu berdasarkan minat anak-anak nih, beberapa tahun kami belajar atau berjalan bersama, akhirnya terpisah menjadi 2 divisi. Ada anak-anak yang senang di dunia lingkungan, jadi mereka mengadvokasi gimana pemakaian mengurangi plastik gitu ya, kemudian soal environment lah. Kemudian ada juga yang anak-anak yang ternyata aku lebih suka berkecimpung di dunia pengasuhan alternatif nih. Jadi mereka mengusahakan untuk bagaimana hak anak terpenuhi, advokasi soal bagaimana misalnya kawin anak tidak lagi terjadi gitu-gitu. Nah, Aswia ini terkoneksi dengan jaringan Muda Wani Gerak dan juga Membuk Anak sampai sekarang yang ada adalah itu. Berikutnya, aku menggunakan presentasiku ini berjalan sesuai dengan prom ya. Kalau sama AI itu promnya Kak Hasna nih. Jadi Kak Hasna nanti aku cerita apa, aku berbagi apa gitu. Nah kata Kak Hasna, ini aja Kak. Oh, oke. Nah jadi pertanyaan pertama nih. Kenapa kiranya perlu bikin fasilitasi pohon akar masalah? Sejak saya mengenal metode pohon masalah atau pohon solusi ini, itu saya menggunakan ini seringkali gitu. Kenapa? Alasannya nih, misalnya teknik fasilitasi itu sudah mulai bergeser saya rasa ya. Dulu guru itu mengajari seperti ceramah kepada anak-anak gitu, jadi satu arah. Tetapi kalau sekarang sudah mulai geser nih, banyak guru-guru yang menggunakan cara fasilitasi untuk mendidik anak-anak atau murid-murid. Fasilitasi sendiri itu bagiku adalah mengajak anak-anak ini, santri-santri ini, guru-guru ini atau peserta ini untuk kenali sendiri. Dan ini adalah salah satu keterampilan yang penting untuk dimiliki setiap individu karena mereka nanti di masyarakat juga akan membutuhkan untuk kenali problemnya apa sih, dan tidak hanya oh, oke problemnya ini, tapi turun tuh kepada sesungguhnya akarnya apa. Kalau kita pernah sharing tuh ya sama Jojor tuh, ada Jojor di sini. Kata Jojor tuh selama ada jawaban, kalau misalnya ditanya nih, kenapa ini terjadi? Kok ada jawabannya itu kenapa? Ah, itu berarti belum akar. Nah, saya ingat banget tuh waktu sharing sama Jojor, Jojor bilang begitu. Jadi kalau kita ada masalah nih, kenapa ya masalah itu terjadi? Oh karena A. Kenapa ya A itu terjadi? Oh karena B. Kenapa B itu terjadi? Kalau itu masih bisa kita jawab, berarti itu belum akar. Nah, dari situ tuh, oh iya, berarti kita perlu ya untuk mengasah nalar kritis, tidak hanya membaca apa yang ada di permukaan. Oke, banyak nih sampah nih, kenapa ya? Gitu. Oh banyak nih, kok di daerah saya banyak yang kawin anak ya, kenapa ya? Terus kenapa itu kan jadi terasa nalar kritisnya. Dan juga dengan adanya pohon akar masalah ini, cara berpikir kita jadi sistematis ya, supaya berangkat dari konteks misalnya yang terjadi sekarang bagaimana, lalu akar masalahnya apa dengan terus ke bawah kayak gitu. Habis itu, nah menemukan harapan ini goalsnya apa gitu kan, yang ditaruh di pohon, yang ditaruh di buah, di daun-daun atas itu tujuannya apa, goalsnya bagaimana kita maunya. Jadi ada, kalau di dunia penelitian itu kan ada gap ya antara realita yang ada dengan realita yang seharusnya terjadi. Nah, itu adalah harapan-harapan yang anak-anak ini inginkan gitu. Sehingga uh, kita bisa tuh dengan kita mengenali, oh ternyata akar masalahnya adalah ini, dan harapan atau tujuan yang kita tuju adalah itu, sehingga bisa tuh membuat keputusan atau menetapkan solusi yang tepat, tidak asal sembarang membidik. Jadi ya beda-beda tipis sama bagaimana kita menemukan atau memutuskan kebijakan yang tepat untuk negara kita ini, kan juga kurang lebih sama tuh caranya. Akar masalahnya apa sih sehingga kebijakan yang keluar atau solusi yang diberikan tuh tidak tepat sasaran gitu. Pengennya kan konkret dan tepat sasaran untuk tindak lanjut. Tuh.
Nah ini kebetulan pas lagi ada nih fotonya. Jadi ini satu di antara beberapa praktik yang teman-teman pernah lakukan. Kemudian berikutnya bagaimana alur penanganan problem di komunitas itu terbentuk. Eh, jadi kalau dalam pengetahuan kami ya, keluarga tuh bukan gambaran keluarga ideal saja yang terdiri dari bapak, ibu, dan anak. Tetapi keluarga bagi kami itu adalah bisa lebih daripada itu gitu. Bisa pesantren itu juga adalah keluarga. Sekolah dunia pendidikan adalah keluarga, bahkan desa itu adalah keluarga gitu. Nah, karena kami ini satu keluarga dan yang berupa lembaga pendidikan, jadi problem yang ada itu sangat kompleks ya, sangat kompleks. Karena kita sama seperti satu desa, sama seperti satu sekolah, sama seperti satu keluarga. Walaupun kita tentu perannya itu tidak sespesifik peranan itu pada tempatnya, tetapi kita memainkan peran itu semua di dunia pesantren ini. Jadi untuk bagaimana ya kalau ada masalah atau kalau ada problem, alur penanganannya itu bagaimana? Yang penting untuk menurut saya dipegang nih sebelum kita kepada tahap-tahap itu adalah 4 ini. Yang pertama adalah robohkan dinding pembatas. Apabila panjenengan semua terbiasa dengan kultur pesantren, dan pesantren ini adalah pesantren salaf katakannya atau tradisional, itu akan nampak sekali dinding ya quote on quote dinding pembatas ya antara pengasuh kiai dan ibu nyai dengan para santrinya. Bagaimana mereka mau mengutarakan perasaan, kemudian mau jadi diri mereka sendiri itu jadi sungkan, khawatir, kemudian takut apa namanya tidak beradab atau berakhlak atau bagaimana. Nah, cara mereka menjaga diri mereka dari sesuatu yang disebut dengan akhlak dan adab ini terkadang menjadi dinding antara pihak yang menjadi wali atau pengasuh ini kepada anak-anak yang dia lindungi dan dia asuh gitu. Nah, PR pertama yang saya lakukan ketika saya membuat ekosistem ini adalah merobohkan dinding itu. Bagaimana saya menjadi dekat dengan anak-anak. Anak-anak entah itu masalahnya misalnya ya eh, biasa ya kalau santri itu masalahnya banyak ya, apalagi nih remaja gitu. Bagaimana mereka ke rumah itu tidak sungkan, tidak khawatir mau menceritakan sesuatu, merasa saya adalah ibunya, boleh saya dianggap kakaknya dan seterusnya. Dari ini ternyata kita kalau lebih intens masuk ke dunia anak-anak ini, ke dunia remaja ini, banyak loh kebijakan-kebijakan pesantren yang akhirnya lahir dari kedekatan itu. Misalnya dunia remaja ini kan identik dengan cinta-cinta monyet ya. Dan di pesantren yang ada laki-laki dan perempuan, itu sudah pasti ada tuh percikan-percikan itu ya kan. Nah, sayang dicurhatin gitu. Ah ini gimana ini ya? Eh, apa namanya? Suatu saat saya menemukan itu apa anak-anak ya kan surat-suratan gitu terus ngadu lah ini nih surat-suratan saya baca suratnya itu kadang suratnya indah kadang tidak indah kalau tidak indah itu kayak anak remaja tantrum gimana itu kebun binatang ada semua tuh di dalam surat itu. Dan kita tidak bisa untuk apa kaku ya. Jadi kebijakan kami di kolektif kolegial kepemimpinan ini tuh ini anak-anak lebih baik kita fasilitasi daripada lalu tidak terjangkau dan tidak kepegang atau tidak terawasi gitu. Akhirnya saya bikin kesepakatan tuh sama anak-anak. Lahirlah di sini yang namanya pos cinta. Pos cinta itu kesepakatan yang terjadi adalah mereka boleh untuk berkirim surat kepada lawan jenis, tapi melalui saya sebagai ibu posnya. Jadi saya dibolehkan tuh harus dapat lampu hijau dari mereka untuk membaca privasi mereka dari surat ini. Jadi kalian silahkan buat surat yang indah, berpuisi, bersastra itu silahkan gitu. Tapi harus dari saya. Nah, ini adalah keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan yang ternyata bisa lahir loh dengan mengakomodir maunya mereka tanpa kita keluar dari nilai-nilai yang seharusnya kita sebagai pengawas dan pelindung itu ada gitu di sekitar mereka. Salah satunya tuh robohkan dinding. Karena mau tidak mau, isu yang sekarang ada
dan marak, walaupun tidak hanya isu kekerasan atau pelecehan seksual itu di dunia pesantren, di non pesantren juga ada bahkan banyak, tetapi saya merasa penting untuk anak-anak itu terbuka kepada saya dalam rangka membentengi ini bahwa oh ada umi, ada kiai, ada bunyai, ada guru A, guru B, guru C. Di ekosistem ini banyak loh mata-mata yang menatap saya sehingga saya terlindungi. Begitupun untuk orang-orang yang naudzubillah punya apa namanya dorongan untuk melakukan itu, mereka juga merasa awas gitu. Oh, anak-anak deket loh sama sama kiai, sama bunyai, anak-anak deket loh sama guru-gurunya. Jadi mereka punya apa ya? Ya bisa mengurungkan gitu dengan mengetahui robohnya dinding ini. Bagi saya harapannya begitu. Kemudian spektrum jangkauan ini maksudnya adalah untuk penanganan alur itu kita gunakan dari layer terdekat dengan anak, circle terdekat dengan anak yang ada di pesantren itu siapa. Siapa yang terdekat? Ternyata adalah bestinya. Ternyata adalah sahabat-sahabat mereka. Baru kemudian meluas itu kepada pengurus atau ketua kamar gitu ya, baru kemudian meluas lagi kepada guru-guru di sekolah, baru meluas lagi kepada kami sebagai stakeholder gitu. Jadi itu penting untuk dibentuk dulu tatanannya. Kemudian yang ketiga, integrasi pengasuhan. Kami mengajak semua nih mengasuh. Karena ini pengasuhan bersama ya, ruang asuh bersama dan gotong royong. Yang mengasuh itu tidak hanya keluarga, karena mereka ada di rumah. Yang ada di pesantren adalah para guru dan para pengurus pesantren. 24/7 ada di sini. Jadi yang mengasuh keluarga di rumah, kemudian para guru yang ada di pesantren, kemudian masyarakat sekitar, dan juga pemerintah dalam wujud kolaborasi di sini. Kolaborasi yang pemerintah bisa lakukan untuk kepengasuhan di dunia pesantren antara lain hadir. Misalnya, kami terkonek dengan P2TP2A-nya apa namanya nih Dinsos Banyuwangi. Connect juga dengan Puspaga mereka. Jadi hal-hal yang sekiranya dapat mendukung kami di bidang pengasuhan itu kolaborasinya tuh kami butuh sekali gitu karena kami nggak bisa berjalan sendiri. Nah, untuk tahapannya bagaimana? Pertama, identifikasi masalah. Masalahnya apa gitu ya kan? Apalagi anak-anak remaja ini, apakah ini masalah yang genting bagi kehidupan sosial masyarakat atau genting bagi mereka saat itu? Misalnya karena nggak betah, atau karena mood swing, atau apa. Nah, ini diidentifikasi dulu masalahnya. Setelah masalahnya ketemu, kita ada dua pilihan nih, respon segera atau tidak segera. Respon segera itu respon yang harus sudah kita lakukan saat itu juga. Tercepat, misalnya ya kalau santri itu kan bertengkar misalnya, atau dia kabur dari pesantren, entah kemana, entah beli cilok, entah beli bakso, keluar tanpa izin gitu ya. Nah itu butuh respon segera, dan respon tidak segeranya adalah kita mengumpulkan nih why, kenapanya, lalu potensi dan celah-celah yang ada untuk kemudian dicari akar masalahnya. Itu jadi ada respon yang segera kita berikan, dan ini menggunakan apa merespon segeranya? First layer tadi itu, pakai circle yang terdekat di antara mereka. Atau sesuai prosedur. Jadi kalau misalnya udah di pesantren itu kan ada tata tertib ya, ada aturan-aturan dan konsekuensi-konsekuensi pelanggaran apabila itu terjadi gitu. Nah, kayak manual prosedurnya itu udah kita terapkan aja itu untuk respon segera. Tetapi ada hal-hal yang perlu respon tidak segera, seperti kita mengumpulkan dulu kenapa-kenapanya, melakukan evaluasi, kemudian menemukan akar masalah, evaluasi, lalu oke, kayaknya kita perlu melakukan apa namanya pengembangan dalam segi A. Gimana kalau kita terapkan ini? Nah, itu diterapkan dulu. Setelah diterapkan, barulah ini kan kayak daur ya. Setelah dievaluasi, lalu oke, hasil dari evaluasi itu apa? Kita terapkan atau implementasikan solusi baru. Dari solusi baru itu nanti kita akan dapat lagi tuh, kita monitoring lagi, kita evaluasi lagi terus seperti itu berkembang begitu. Nah, kemudian kenapa, kata Kak Hasna nih, kenapa kegiatan tertentu di pondok pesantren atau di Asfia itu dijalankan, diubah, atau bahkan dihentikan? Alasan yang melatar belakangi satu kebijakan itu diambil, baik kebijakan itu berupa menjalankan sesuatu yang baru, mengubah sesuatu yang sudah ada, atau menghentikan sesuatu yang sudah berjalan, itu basisnya menurut aku adalah tiga ini.
Yang pertama ada sesuatu yang penting. Karena dia penting, makanya dia perlu dijalankan, makanya dia perlu diubah, makanya dia perlu dihentikan karena ada hal penting yang melatar belakangi. Yang kedua adalah hal yang mendesak. Jadi ada waktu, masa-masa tertentu yang menuntut ini harus dijalankan. Kenapa? Karena mendesak, maka sekarang dijalankan. Atau ini harus diubah nih, nggak bisa pakai cara ini. Sementara kita harus pakai cara B misalnya. Kenapa ya? Karena mendesak. Tidak hanya penting. Atau bahkan dihentikan, ini harus berhenti nih sekarang. Kenapa? Karena mendesak. Contohnya, pernah saat itu di sekitar saya nih di sekitar pesantren Sofia itu ada kasus kekerasan seksual di pesantren lain dan itu mempengaruhi apa namanya kepercayaan, kemudian nama baik juga gitu ya orang-orang wali santri dan penduduk sekitar gitu. Saat itu beberapa usaha juga sudah dilakukan oleh orang pemerintah sini, para pemerintah di kabupaten. Tetapi saya merasa kalau saya menunggu kapan mereka mau turun, mengadakan sosialisasi atau kita mengadakan apalah itu namanya ya untuk menyelamatkan ini semua, lama ini. Nah, ini yang saya maksud dengan ini hal penting dan ini hal mendesak. Jadi selama 1 minggu saat itu saya ingat sekali sekolah saya liburkan. Isinya apa? Isinya adalah kumpul bareng tuh di masjid saat itu ya belum punya aula kami kumpulkan aja semuanya di masjid. Semua, mulai dari santri, tenaga pendidik, karyawan, semua yang kumpul pokoknya di masjid itu untuk satu mengetahui tentang apa itu KS, pencegahannya bagaimana, penanganannya bagaimana, resource atau portal-portal yang perlu atau bisa dihubungi itu kemana saja, kemudian seperti support atau dukungan yang dimiliki Sofia ini apa saja. Itu kurang lebih kayak 3-4 harian itu kami tidak sekolah, libur, diisi dengan itu setiap hari gitu dan saya yang mengisi padahal bisa tuh aku misalnya menyurati kemana gitu ya bisa itu tapi kami masih minim jejaring saat itu tahun berapa tuh aku lupa daripada tuh rasa cemas kekhawatiran wali santri yang ada di luar pesantren ini tidak terjawabkan maka kami harap dengan mengadakan tindakan itu sebagai aksi pertama atau yang paling bisa dilakukan memungkinkan saat itu juga itu bisa jadi sebagai respon keterdesakan saat itu jadi oke, ini dijalankan oke ini dimodifikasi dulu gimana gitu. Nah, yang ketiga adalah faktor efektivitas. Dan efektivitas ini bisa kita lihat kalau kita sudah monef, kalau kita udah oke berdasarkan monitoring kayak gini ternyata. Misalnya saat itu kami kan punya RAB ya, ruang asuh bersama. Sebulan atau 2 bulan sekali Sofia itu mengadakan perkumpulan bersama wali murid. Isinya apa? Isinya kadang nonton, nobar tuh. Nobar film-filmnya Ashoka, Layar Gaharu. Kadang kita baca bukunya Ashoka bersama gitu ya. Bagaimana kalau bahasa sekarang parenting lah. Supaya ngonek tuh antara guru dan orang tua dan masyarakat tentang pengasuhan anak khususnya santri Sofia. Ternyata berjalannya waktu kita evaluasi, rupa-rupanya pertemuan sebulan sekali itu kurang efektif. Akhirnya kata guru-guru, sekarang sistemnya diubah dengan mendatangi rumah per rumah. Jadi guru-guru kami tidak lagi ada RAB massal di rutinan sebulan sekali, paling perkumpulan itu setahun 2 kali gitu. Adapun di luar itu, para guru lebih memilih untuk mendatangi rumah per rumah untuk dalam rangka tadi itu mengkonekkan antara pihak sekolah dengan keluarga. Ini aku rasa bisa untuk yang membaca ya sejauh mana efektifnya, mana yang perlu diubah kayak gitu. Nah, terakhir nih, adakah pembelajaran gagal seperti agenda yang tidak disambut baik, tidak sesuai kebutuhan atau tujuan komunitas? Ada dong tentu saja. Pada tahun 2022, awal kali Gaharu Keluarga ini terbentuk ya, CL-CL itu berkumpul. Ingat banget itu aku, Karina tuh bilang, ini kami juga nggak tahu nih bagaimana cara untuk apa namanya pola atau sistemnya di komunitas bagaimana tuh diserahkan sepenuhnya kepada kami gitu. Jadi ya kami mencoba tuh, oke, oh ini nggak bisa, oh ini nggak bisa dan di situ ada gagalnya. Misalnya saya mengajak kepada sekolah anak saya saat itu ya masih TK. Wow, kepala sekolah udah excited banget. Oke, nanti kita gini ya, gini. Oke, pas hari H zong.
nggak jadi gitu, atau terlalu excited, wah gimana kalau kita datangkan para komite-komite sekolah nih, ternyata zong ya kayak gitu-gitu tuh akan ada gitu ya. Disambut baik tetapi tidak terimplementasikan dengan baik gitu. Nah, ada 3 pelajaran, pelajaran dari kegagalan yang pertama tadi itu awal gemintang. Jadi pertama kali, kegiatan Gaharu Keluarga itu tidak saya terapkan di pondok pesantren, tetapi aku mengajak teman-teman dari circle terdekat aku tuh, ibu-ibu muda yang kemudian kalau nggak salah saat itu ada 9 keluarga ya, kami berkumpul tuh kami namakan Gemintang, keluarga Gemintang. Ini berjalan fasilitasinya nih beberapa kali gitu ya. Banyak hal yang juga kita bisa sharing. Oh ternyata misalnya, oh ternyata yang selama ini dialami keluarga aku itu ini ya double burden ke pihak istri, kurang pembagian job keluarga atau tugas domestik kita kurang fair nih. Nah itu muncul tuh dalam diskusi-diskusi saat itu. Tapi ternyata nggak efektif gitu. Berjalannya waktu, susah nyari waktu atau tempat kumpul bareng. Nah itu kan aku merasa bahwa walaupun itu namanya kegagalan, tapi itu kita tetap berproses. Dari kegagalan itu kita jadi dapat hasil gitu. Kegagalan itu kan hasil yang tidak sesuai dengan harapan ya. Walaupun tidak ada sesuai harapan, namanya tetap hasil gitu. Dan hasil ini tetap bisa jadi catatan, tetap bisa jadi refleksi, tetap jadi bahan untuk kita. Dengan kita gagal, saya tidak merasa kita mundur. Dengan kita gagal, ya kita tetap ada di sana. Tapi pelajaran yang kita dapat lain dari yang kita harapkan. Dan kita tetap maju gitu. Kemudian pelajaran meleset dari kebutuhan. Nah, kayak tadi itu, teknis ruang asuh bersama yang saya ceritakan tadi. Oh, biasanya sebulan sekali, kayaknya ini kurang efektif deh. Orang-orang memang butuh ilmu soal change making, soal kesadaran mereka tentang dunia baru, soal bagaimana pengasuhan yang mubadalah gitu ya, bagaimana gender itu diterapkan di keluarga dan seterusnya. Teman-teman atau keluarga-keluarga memang butuh itu, tetapi rasa-rasanya teknis kita kurang oke nih, kurang efektif nih. Nah, itu jadi pelajaran buat kita. Kemudian pelajaran meleset dari tujuan komunitas. Nah, kadang apa ya? Aku merasa di dunia pesantren ini tidak ada yang tidak sesuai tujuan gitu. Kita mau membahas apapun di pesantren itu bisa. Membahas isu lingkungan bisa, ekonomi bisa, keluarga bisa, pendidikan bisa. Apapun tuh bisa di dunia pesantren. Tinggal kita mau mengatakan dia meleset dari tujuan komunitas itu menurutku lebih ke skala prioritas aja. Prioritas kita di pesantren sekarang apa gitu? Apakah mau lebih condong kepada pengasuhan yang ramah anak? Apakah mau lebih condong kepada pesantren hijau? Apakah mau lebih condong kepada apa gitu? Prestasi apa atau warna apa yang sedang mau difokuskan di dalam pesantren itu sendiri. Nah, dan tidak ada ya rasanya satu hal yang kita putuskan yang itu tidak menuju kepada tujuan komunitas. Tetapi apabila itu meleset, seperti yang aku bilang tadi bahwa di pesan itu kompleks dan banyak sekali ragam yang bisa kita kerjakan, maka kita bisa tuh tidak meleset lalu kita biarkan, tapi oh ini meleset ke kanan nih, di kanan ada apa nih? Oh di kanan ada support berupa ini. Nah lahirlah misalnya kayak tadi tuh Asvia, oh Asvia ini bisa yang anak-anak yang sukanya misalnya saya kurang ini nih apa namanya kurang oke atau mereka merasa kurang bisa berminat di bidang kajian kitab kuning misalnya. Wah, aku kalau menghafalkan Quran kayaknya berat nih kurang, tapi aku suka untuk menyuarakan ini gitu. Nah, jadi kita bisa tuh siapkan wadah-wadah dan ternyata melesetnya ini meleset yang tersesat di jalan yang benar sebab kita di ketersesatan itu kita punya support yang mendukung. Oh di Ashoka aku ketemu dengan ekoton, ketemu dengan zero waste community, ketemu dengan ini yang mereka juga bisa mendukung anak-anak gitu. Nah di dunia pesantren juga akhirnya anak-anak yang fokus di dunia lingkungan ini tidak kita sebut meleset sebab di dalam ajaran Islam pun, di dalam ajaran kepesantrenan dan dunia-dunia fikih agama kita juga ada dalil-dalil, kemudian dorongan-dorongan dari dunia agama ini yang dapat mensupport mereka untuk tetap bekerja di apa namanya passionnya itu di dunia lingkungan itu gitu. Banyak kan sekarang dukungan-dukungan di
apa namanya, berdasarkan tafsir, berdasarkan apa namanya, dalil-dalil yang mensupport bagaimana orang-orang tuh tidak hanya sadar dari sisi keberdampakannya saja di dunia lingkungan, tapi juga disupport nih, harus pakai dalil-dalil gitu kan. Nah, pesantren menyediakan itu gitu. Itu dari saya. Kebetulan juga sudah selesai, Kak Hasna. Saya kembalikan ke Kak Hasna. Baik, Kak Uun, menarik sekali ya pembelajaran di komunitas Ponpes Pondok Pesantren Safiyah nih. Jadi dari Kak Uun sendiri belajar dari hal-hal yang sudah terjadi, oh ini harus diperbaiki lagi. Lalu malah menjadi cerita baru ya Kak Uun ya buat eh, keberjalanan strategi di Pondok Pesantren Safiyah sendiri ya Kak Uun ya. Oke, wow, saking serunya ya kita. Tadi aku pengen stop, tapi oke, nggak apa-apa kita dengarkan dulu cerita Kak Uun. Mungkin akan relate nih sama teman-teman dari komunitas lain. Oke, nah seperti yang sudah aku share di kolom chat ya, sebelum kita diskusi dengan para pembicara, terutama mendengarkan materi Kak Trio. Setelah sesi ini kita akan ada breakout room di mana teman-teman ya diharapkan aktif di dalam breakout room akan ada eh, 3 sampai 5 orang di sesi di setiap big breakout roomnya teman-teman. Jadi nanti bisa langsung diskusi saja ya, bisa langsung diskusi. Untuk temanya teman-teman bisa saling berkenalan, lalu membahas dari komunitas mana dan kalau tadi sudah mendengarkan nih tantangan mengukur mel dari komunitasnya Kak Uun, dari teman-teman bisa nih share tantangannya sendiri di dalam pengukuran dampak, pengukuran perubahan di komunitas teman-teman. Dan seperti apa sih sebenarnya kebutuhan mel teman-teman saat ini? Kalau dari Kak Uun kan tadi ya yang sudah di-share pengukurannya untuk kegiatan di wali santri, untuk wali santri dan santrinya sendiri. Boleh ya? Aku izin buka breakout room-nya dan bisa join buat saling berdiskusi. Boleh ya, saling join dulu ke breakout room dan bercerita nih tentang kegiatan di masing-masing komunitasnya. Satrio kalau mau join salah satu sesi juga boleh, salah satu breakout room.
Oke, sepertinya sudah mulai kembali ya. Nah, bagaimana nih diskusinya di breakout room masing-masing? Ada yang sumringah, ada yang pusing ya malah ya kayaknya. Boleh nih, adakah yang mau cerita dulu satu orang? Boleh via chat atau ada yang mau cerita? Chatnya Oke, belum boleh nih. dibuka, Kak. Oh ya, aku buka ya. Boleh Bu, Ibu Profesional Ibu Tami, kalau mau open mic, boleh silakan. Boleh, terima kasih Kak. Jadi kami dari kelompok 7 ya tadi ya, terdiri dari Mas Fajar dari Jogja, Mas Rivaldi dan Mbak Rodatu dari Sumeneb. Jadi yang menjadi tantangan di komunitas kami tadi itu yang pertama adalah pemahaman tentang Mel itu sendiri masih belum merata gitu ya di tim itu. Jadi ada yang sudah paham, ada yang masih belum. Kemudian frameworknya tentang Mel itu sendiri seperti apa itu masih banyak yang masih belum memahaminya dengan baik. Nah, harapannya tadi sih dari beberapa teman sudah menyampaikan harapannya. Ada yang pertama ada tools ya, ada tools tentang Mel itu di komunitas. Kemudian ada pendampingan ketika menjalankan program dan ada rencana tindak lanjut dari learning yang selanjutnya sehingga kegiatan itu berkelanjutan. Kemudian teman-teman juga ada menyampaikan jadi pemahaman awal tentang terkait email ini harus benar-benar clear gitu, benar-benar jelas sehingga tim itu bisa bekerja dengan baik dan memahami tentang mail itu sendiri dengan nanti hasil evaluasinya seperti apa bisa dikerjakan secara berkelanjutan. Disampaikan dari kelompok 7 tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Tami buat rangkuman ya diskusinya dan juga harapan-harapannya yang akan ditampung nih. Boleh nih satu lagi ya dari Kak Elva kalau mau ikut bercerita nih. Tadi ceritanya di breakout room-nya diskusi apa saja. Terima kasih Kak Asna. Perkenalkan saya Elva dari Bu Profesional. Kami di eh, ketiga tadi ya kalau saya nggak salah, mohon maaf. Ada saya dari Ibu Profesional, terus juga ada Mbak Debbie dari Wanita Buddhis Jatim, ada Mbak Desi dari ISR yang fokus gerakannya ada energi dan lingkungan, lalu ada Kak Umay, Kak Naya dengan Eduna, sebuah komunitas pendidikan bahasa Inggris yang mengenalkan kepada anak-anak di Gayo Lues. Tadi kami masih baru berkenalan dan menyampaikan apa yang menjadi tantangan terhadap proses monitoring, evaluasi dan kegiatan apa ya learning di komunitas masing-masing. Tantangan yang dihadapin mulai dari tadi disampaikan adanya terkait dengan waktu dan kesempatan untuk mensinkronkan dengan kegiatan yang sehari-hari dilakukan komunitas dari Mbak Debbie ya, di mana kegiatan pengenalan ekoenzim dan manfaatnya itu menjadi tantangan untuk melaksanakan evaluasi, monitoring, evaluasi dan learning ini. Bagaimana mengumpulkan member itu juga menjadi tantangan beliau dan eh, mindset ya apa kalau nggak ada uangnya mungkin menjadi tantangan bagi teman-teman di Wanita Buddhis untuk bisa mengajak lebih banyak member untuk terlibat. Sementara kalau untuk Kak Umay dan Kak Naya dari Pamong atau tim sendiri tantangannya adalah bagaimana mengawal proses tumbuh para Pamong. Lalu dari sisi muridnya terkadang murid masih bingung terhadap apa yang disampaikan eh, apa tim dari Eduna ya. Yang menarik ada dari Kak Desi yang sudah punya lock frame untuk mail ini. Cuma sayang tadi waktunya terbatas sehingga kami kurang bisa mengeksplorasi apa saja tantangan yang dihadapi oleh eh, Mbak Desi dan teman-teman. Saya sendiri dari Ibu Profesional karena Financial Hub ini kami baru melakukan restrukturisasi sehingga tantangannya tentu bagaimana menyesuaikan adaptasi pada struktur yang baru di Ibu Profesional dengan kompleksitas yang semakin tinggi sehingga
monitoring, evaluasi, dan learning ini menjadi satu hal yang bisa kami lakukan dengan baik dan tetap membahagiakan. Itu dari saya kembalikan ke Hasna. Baik, terima kasih Kak Elva buat cerita di kelompok 3 ya. Tadi ya cukup lengkap ya dari masing-masing. Memang yang sering jadi tantangan terutama di finansial dan tadi sudah ada yang membuat log report ya. Oke, tadi sudah diceritakan dari 2 kelompok breakout room ya tentang harapan-harapan terkait Mel itu sendiri dan juga kebingungannya. Tapi kita sepertinya tidak perlu berbingung lebih lama. Kita kita panggil saja ya ke speaker kita yang kedua. Buat teman-teman yang masih mau cerita kegiatan ceritanya tadi di breakout room-nya boleh di kolom komentar ya. Kita saling berdiskusi dan mohon maaf karena waktunya terbatas. Jadi memang harus diakhiri breakout room-nya. Oke, sesi kedua kita akan ada sesi materi nih, pembahasan monitoring, evaluasi, dan learning langsung dari praktisinya. Oke, boleh nih Kak Trio, kita panggil ke atas panggung. Halo Kak Hasna. Halo. Selamat sore Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan semuanya. Kenalkan lagi saya singkat, saya Trio saat ini jadi mail spesialis di Asoka. Tadi juga saya ikut di breakout room dan memang beberapa soal tantangan mail ini cukup beragam di beberapa organisasi. Jadi ada yang masih belum memulai, kemudian ada yang bahkan sudah cukup advance, sudah dilakukan sehari-hari. Tapi yang cukup umum sebetulnya juga tadi disampaikan bahwa tim Mel sendiri juga sebetulnya butuh peningkatan kapasitas untuk memahami dulu konsep Mel itu seperti apa gitu. Nah ini menurut saya juga cukup valid dan saya sore ini mencoba untuk introduce dulu konsep-konsep dasar begitu, izin Bapak Ibu ya, dan teman-teman. Kak Asna boleh share screen Kak? Boleh aku bantu share screen atau mau dari Trio? Kayaknya dari aku nggak bisa Kak. Oke, sebentar ya. Ini udah bisa belum? Atau mau aku bantu share screen? Oke, sudah. Aku coba masuk. Oke, sudah masuk Kak Trio. Sudah bisa Kak ya? Oke. Nah, jadi mungkin untuk membungkus tadi beberapa diskusi kita refleksi di breakout room gitu dan kemudian juga tadi Kak Uun juga sudah berbagi soal bagaimana sebetulnya monitoring evaluasi sudah dilakukan secara natural oleh teman-teman di komunitas ya. Cuma ini saya buka dulu dengan apa yang mungkin kita bahas ini nanti apa dan mengapa Mel, kemudian bagaimana kita bisa atau komunitas bisa menerapkan Mel yang realistis ya. Tadi juga ada isu bahwa tim kita biasanya kalau di komunitas yang satu orang ngerjain 12 kerjaan langsung atau semua-muanya ya, tim palu gada begitu biasanya. Dan makanya oleh karena itu Mel sendiri juga mesti realistis dan kemudian bagaimana cara apa saja mungkin metode cara yang bisa kita gunakan yang cukup sederhana dan realistis bagi komunitas untuk mengimplementasikan Mel. Nah, saya buka juga dengan fakta sedikit. Jadi Indo Relawan tahun kemarin itu sempat melakukan survei organizational capacity assessment atau survei untuk asesmen kapasitas organisasi. Memang kalau dilihat dari sisi bagian monitoring dan evaluasi untuk komunitas yang baru merintis maupun berkembang, itu praktiknya memang dari sisi Mel masih sederhana dan terbatas. Tapi lagi-lagi tadi seperti beberapa refleksi kita tadi untuk pembelajaran bagaimana kita mengambil informasi dari anak-anak, dari mitra-mitra kita, tadi Kaun ya dari anak-anak bercerita gitu, mengambil informasi itu kemudian dijadikan pembelajaran, dijadikan action langsung keputusan. Dan pembelajaran itu ternyata memang cukup kuat di komunitas. Meskipun pada praktiknya yang teknis-teknis ya, yang log frame dan segala macam itu belum cukup banyak dilakukan untuk komunitas. Nah, kita juga samakan dulu perspektif mungkin teman-teman sekalian bahwa
Kalau secara dasar yang setidaknya yang saya pahami dari si monitoring, evaluasi, dan pembelajaran itu adalah pada intinya semuanya adalah soal pengumpulan informasi yang membantu kita untuk mengambil keputusan. Jadi monitoring itu kita ambil informasinya secara reguler terus-menerus. Kalau misalnya Kak Uun tadi mencontohkan ada upaya untuk menjalin hubungan personal, itu sebetulnya adalah proses monitoring. Jadi mengambil informasi secara reguler kepada anak-anak apa yang mereka rasakan, masalahnya apa, dengan tujuan pembelajaran pastinya kalau di sekolah. Dan kemudian dia ditujukan untuk memantau dan informasinya bersifat deskriptif. Jadi anak-anaknya ngasih deskripsi situasi mereka gitu. Dan kemudian evaluasi itu cenderung mengumpulkan data yang lebih jarang. Ini biasanya melibatkan kita menilai apakah kita sudah berhasil. Nah, itu tadi yang contoh Kak Uud adalah saya mau turning point kita juga dari sisi efektivitas. Jadi kita cek efektif atau tidak ini, maka kita akan mulai memperbaiki bagaimana kita menjalankan kegiatan atau mengambil keputusan untuk mengubahkah atau memodifikasi bagaimana kegiatan kita dengan anak-anak dilakukan. Nah, itu biasanya dilakukan lebih jarang dan kadang-kadang juga ini menjadi evaluasi itu bisa berupa studi kayak riset gitu ya, mengevaluasi apakah kita berdampak gitu. Nah, jadi monitoring evaluasi pada dasarnya adalah mengumpulkan informasi, sementara pembelajaran atau learning itu di MEL itu adalah proses reflektif yang biasanya partisipatif, yang melibatkan kita-kita yang di komunitas yang menjalankan program maupun kegiatan ini. Dan apa yang kita lakukan di pembelajaran adalah informasi yang kita kumpulkan tadi di monitoring maupun evaluasi, kita gunakan data ini sebagai data untuk kita mengambil keputusan. Oke, kayaknya kita efektif di sini, tidak efektif di sini, maka ini yang akan kita lakukan lebih lanjut. Nah, itulah ruh pembelajaran. Nah, bagian ini yang memang komunitas sebetulnya sangat kuat. Karena kita langsung, komunitas biasanya langsung berhadapan dengan mitranya ya, atau target yang ingin kita pengaruhi atau yang kita inginkan berubah seperti itu. Nah, itu agak sedikit berbeda dengan misalnya organisasi komunitas yang mencoba mengadvokasi kebijakan pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pusat. Dan itu akan sedikit lebih panjang proses dari proses monitoring, evaluasi hingga kita bisa mengambil keputusan. Tapi di komunitas itu cepat pembelajaran itu. Nah, untuk tadi ada juga dari Ibu dan Bapak dan teman-teman yang menyampaikan bahwa mungkin kami juga membutuhkan di tim kami itu orang yang memahami dulu apa yang dimaksud dengan MEL ini dan bagaimana menjalankannya. Maka bisa sebetulnya dimulai dengan pertanyaan kritis dan didiskusikan di dalam organisasi atau komunitas. Pertama, kita diskusikan, butuh diskusi di dalam apakah tujuan atau visi dari komunitas kita itu sudah cukup jelas, dan apakah strategi kita untuk mencapai tujuan itu sudah cukup jelas. Ini biasanya kalau di sekolah atau di institusi universitas bentuknya visi misi ya Bapak Ibu. Nah, itu sebetulnya adalah teori perubahan kalau di MEL itu ya. Istilahnya teori bagaimana kita bisa mencapai tujuan, apa saja yang akan kita lakukan. Nah, MEL itu pada dasarnya mencari yang tengah-tengahnya, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Jadi tengah-tengah yang dimaksud adalah kalau kita melakukan ABC untuk tujuan A, gitu, tujuan tertentu, maka hasil apa yang di tengah-tengah akan terjadi dulu sebagai prasyarat tujuan besar kita akan tercapai. Misalnya kalau pencegahan stunting, itu kasih makan bergizi itu nggak langsung bisa mencegah stunting kan. Jadi makanan bergizinya ibunya mungkin juga perlu atau orang tua perlu mengubah perilaku dalam pengasuhan anak dulu. Dan kemudian bawa ke posyandu dan banyak proses-proses sebetulnya yang terjadi di tengah-tengah itu. Nah, itulah yang kita coba monitor dan evaluasi biasanya dalam proses MEL. Nah, ini beberapa slide mungkin saya skip karena waktu kita tinggal sedikit Bapak Ibu. Jadi dan teman-teman bisa dilihat di sini kalau ingin mengembangkan teori kerangka monitoring dan evaluasi yang sederhana, sebetulnya bisa mengikuti langkah-langkah ini aja. Jadi buat teori perubahan kita akan ke sana nanti. Terus buat pertanyaan stimulasi, emangnya kita akan mau cari tahu apa dari MEL ini dan apakah ada indikator, dan
bagaimana cara kita mengumpulkan data, itu metode di langkah 4, dan kita buat tools Mel-nya, dan baru kita kumpulkan data, dan terakhir kita refleksikan dan laporkan. Ini ruh pembelajarannya di step 7 itu, teman-teman. Dan di step-step sederhana dalam ini, yang paling penting mungkin yang saya coba highlight adalah membuat teori perubahan. Teori perubahan ini sebetulnya adalah alat berpikir untuk menggambarkan bagaimana aktivitas atau kegiatan kita itu bisa mencapai tujuan. Nah, kenapa kita memilih kegiatan tertentu? Kenapa Kak Uun tadi misalnya memilih pendekatan penjangkauan? Iya kan? Memilih pendekatan integrasi pengasuhan misalnya seperti itu. Nah, itu adalah pilihan intervensi itu akan menuju apa? Jadi itu yang diceritakan lewat teori perubahan sebetulnya. Jadi membuat cukup jernih di kita sebagai organisator atau pengelola program ataupun sebagai leadership gitu, jernih kita mau melakukan apa untuk tujuan apa dan apa step-step perubahannya ya, atau langkah-langkah perubahannya. Ini bisa juga kalau dibilang semacam roadmap perubahan gitu ya, peta jalan perubahannya seperti apa. Nah, dari teori perubahan ini sebetulnya kita bisa mengetahui kemudian apa yang ingin kita monitor dan evaluasi. Jadi teori perubahan itu sebetulnya semacam alat berpikir untuk kita bisa mengetahui dulu nih, kita mau memonitor atau mengevaluasi apa. Nah, itu pertanyaan kritis dari Mel yang berkaitan dengan desain program. Jadi kalau kita mau mendesain program, desainnya sudah ada, Mel-nya sebetulnya harus ngikut desain programnya, supaya programnya yang diperbaiki terus. Jadi bukan Mel-nya kayak berdiri sendiri dan ngerjain sesuatu yang lain lagi gitu. Bukan membantu program untuk berefleksi dan kemudian belajar. Nah, kita berkenalan sedikit teman-teman dan kakak-kakak semua soal ada satu konsep yang cukup sederhana dan ini cukup banyak digunakan di sektor pendidikan. Namanya itu 4 level evaluasi Kirkpatrick. Nah, mungkin Bapak Ibu dan teman-teman sudah sering mendengar konsep ini, tapi pada intinya terlihat itu di situ beberapa step atau langkah tangga perubahan ya. Kalau kita misalnya ingin anak-anak berubah perilakunya, maka kita harus mereka senang dulu. Pas saya tadi sama Kak Uun bilang, saya mau anak-anak terbuka dulu, senang sama saya gitu. Itu adalah reaksi. Jadi reaksi itu juga bisa dimonitor kan. Dan kemudian apakah anak-anak belajar dari yang setelah kita berikan kuliah ke kelas dan lain-lain, atau kayak sekarang apakah teman-teman belajar dalam proses MN ini, apa yang ditarik dari pembelajarannya, itu bisa kita monitor. Dan kemudian apakah setelah kita ikut kelas belajar hari ini, ada beberapa kita yang mulai melakukannya. Nah, itu juga bisa dimonitor. Dan itu perilaku, dan terakhir baru kita lihat misalnya hasil dari kelas belajar ini adalah komunitas mulai mempraktikkan Mel sederhana dan bermanfaat untuk proses refleksi dan revisi strateginya misalnya. Itu dampak yang ingin saya misalnya sebagai fasilitator kelas belajar, itu yang dampak yang saya inginkan. Nah, maka dari sini itu sebetulnya bisa bahkan di sini bisa contohnya ada kalau misalnya Bapak Ibu dan teman-teman ada yang bergerak di kesehatan, isu kesehatan stunting, itu bisa mulai dipetakan. Saya ingin sebetulnya tujuan besarnya atau dampaknya adalah angka stunting turun. Bagaimana caranya? Ya keluarga harus menerapkan perilaku pencegahan. Bagaimana supaya keluarga menerapkan perilaku pencegahan? Ya keluarga harus punya pengetahuan dan keterampilannya dulu. Bagaimana supaya mereka punya pengetahuan? Ya mereka harus terbuka dulu sama kita, senang dengan kita, reaksinya bagus, puas dengan apa yang kita berikan. Apa yang akan kita lakukan? Kita akan lakukan pelatihan, dan kita akan lakukan pendampingan secara intensif kepada keluarga yang berisiko. Nah, itu secara sederhananya misalnya seperti itu. Ini sudah merupakan teori perubahan. Baru dari sini, Bapak Ibu, kita turunkan menjadi kerangka Mel sederhana. Nah, jangan khawatir, ini nanti kita akan bagikan ke Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Tapi saya ingin ke arah sini dulu. Jadi kalau kita sudah punya teori tadi, teori bagaimana aktivitas kita bisa mencapai tujuan, maka dengan mudah kita mengubah
teori itu menjadi pertanyaan stimulasi untuk kita monitor dan evaluasi. Jadi jangkarnya atau apa yang ingin dimonitor dan dievaluasi itu makin jelas. Satu misalnya saya kalau mau ukur dampak, ya saya harus bertanya apakah angka stunting turun. Dan kemudian kalau misalnya soal perilaku, saya harus bertanya sejauh mana keluarga itu sudah mulai menerapkan perilaku pencegahan stunting misalnya. Dan kalau saya mau tahu keluarga merasa puas, apakah keluarga itu merasa pelatihan ini bermanfaat, relevan, misal seperti itu. Nah, dengan pertanyaan-pertanyaan ini, maka kita sudah bisa juga menentukan indikator biasanya ya. Nah, ini opsional sifatnya, jadi nggak harus Bapak Ibu dan teman-teman kita menetapkan indikator dulu gitu. Jadi perjelas dulu desainnya, baru nanti kalau dari pertanyaan ini ada yang sifatnya indikator, bisa kita bikin indikatornya. Dalam contoh ini misalnya penurunan angka stunting itu sendiri sebagai indikator dampak. Bisa jadi perilaku itu juga kebiasaan cuci tangan pakai sabun. Itu indikator perilakunya. Nah, indikator pengetahuannya bisa peningkatan pengetahuan atau tahu cara langkah-langkah pencegahan. Dan kalau mereka senang itu bisa rating kepuasan pelatihannya. Nah, jadi kalau misalnya ada dari Bapak, Ibu, dan teman-teman yang programnya pelatihan, ini cocok biasanya digunakan konsep Kirkpatrick ini. Apakah orang-orang senang, dan kita biasanya ukur dengan misalnya kasih feedback form atau umpan balik pelatihan, kasih form-form sederhana, seberapa bermanfaat pelatihan hari ini misalnya, itu juga bisa dilakukan. Nah, baru kita tetapkan metode. Jadi kalau kita sudah tahu apa yang mau dimonitor dan dievaluasi, kita sudah punya pertanyaannya gitu, jadi kita akan bertanya kepada program atau kegiatan kita ini apakah dia mencapai perubahan-perubahan ini. Nah, baru kita kumpulkan informasi itu dengan metodenya. Nah, ini ada beberapa metode, tapi pada intinya di sini Bapak Ibu, metode itu banyak dan dia tidak harus kita tidak perlu meloncat ke metode dulu. Jadi tidak harus bahkan cara KUUN tadi untuk mendapatkan informasi dari anak-anak itu adalah metode sebetulnya. Itu metode pengumpulan data. Jadi Mas, kalau yang saya tuliskan di sini ya biasanya yang keren-keren ya. Jadi contoh-contoh yang biasanya dilakukan orang. Tapi metode pengumpulan data bisa seperti bahkan bisa dengan misalnya ada diskusi yang dicatat hasil diskusinya. Itu juga sama dengan metode, itu juga metode. Misalnya rapat refleksi di tim, tapi dicatat hasil rapatnya, itu juga metode monitoring. Jadi kita ya ibaratnya Mel itu kan kayak journaling setiap hari gitu ya teman-teman. Kayak dia mencoba mendokumentasikan apa yang kita rasa sudah berhasil dan yang belum. Nah, Kak Asna, maaf ini kayaknya udah lewat 4 menit ya Kak Asna. Nggak apa-apa, Kak Trio, bisa Aman? dilanjut dulu. Bisa Aman. dilanjut. Oke. Saya mohon maaf ya Bapak Ibu dan teman-teman, mungkin minta waktunya sedikit lagi. Jadi setelah kita menetapkan metodenya seperti apa, misalnya itu, kalau misalnya Bapak Ibu punya pelatihan, ya bisa absensi pelatihannya sebagai cara untuk memonitor. Apakah orang-orang hadir dulu enggak gitu. Jadi syarat bahwa orang akan berubah, mereka hadir dulu dan senang dulu kan. Dan kemudian baru kita cek apakah misalnya mereka tahu, terampil sekarang, pengetahuan dan keterampilannya. Baru setelah itu mungkin 3 bulan, 6 bulan setelahnya kita cek apakah sudah ada perubahan dari sisi perilaku atau action yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin kita pengaruhi. Terakhir baru nanti biasanya ada hasil dampak. Nah, jadi ketika kita sudah melakukan proses ini, bisa dituangkan nanti Bapak Ibu dan teman-teman, akan kita kasih template ini dan bisa dilakukan exercise sendiri nanti di komunitasnya. Berikut juga dengan pertanyaan-pertanyaan kritis tadi. Nah, kalau kita sudah kumpulkan jadi seperti ini, jadi ini yang buat yang teman-teman yang sudah melakukan monitoring evaluasi, sudah cukup familiar. Ini template log frame itu seperti ini. Jadi ada yang ngomong log frame misalnya. Log frame ini kira-kira seperti ini sederhananya. Ada mungkin tambahan kolom asumsi dan lain. Tapi ini sudah menjelaskan bagaimana kita akan melakukan MEL di komunitas. Jadi dengan satu
tabel ini saja itu sebetulnya sudah menjelaskan bagaimana mail organisasi atau komunitas melakukan mailnya. Nah, lanjut sedikit, ini beberapa tips aja untuk pengumpulan data. Nah, tapi saya mau meng-highlight Bapak Ibu di sini. Jadi ketika kita sudah punya kerangka mail gitu ya, terus kita sudah mulai implementasi kerangka mailnya tuh, pengumpulan datanya kita sudah lakukan dan lain-lain. Terus datanya mau diapain? Nah, biasanya ini problem mail ya. Jadi ketika datanya sudah ada tapi tidak direfleksikan bersama tim, maka biasanya datanya menjadi tidak berguna. Ya baguslah kita aja langsung nyari-nyari data sendiri dan perbaiki lagi gitu. Nah, mail yang baik biasanya itu mail yang bisa semacam dalam tanda kutip melayani tim program ya, tim yang melaksanakan program dan pelatihan itu dengan informasi yang mereka butuhkan untuk satu, apakah program kita efektif, naik nggak tangga perubahan yang kita harapkan tadi, tercapai atau tidak, dan apa yang kira-kira bisa kita lakukan ke depan. Nah, jadi biasanya bisa dilakukan dengan AAR. Jadi kalau Bapak Ibu dan teman-teman setelah melakukan kegiatan, ada evaluasi dulu ya. Biasanya Ashoka selalu setelah kegiatan, fasilitatornya duduk bersama dulu untuk evaluasi. Nah itu AAR, After Action Review. Atau kemudian setelah ada analisis data, nanti bisa jadi dibaca datanya bareng-bareng dengan teman-teman komunitas. Untuk menginterpretasikan apa maksud data ini, artinya apa untuk kita dan keputusan apa yang harus kita ambil. Dan terakhir kalau kita melakukan refleksi ini, ya dilakukan dengan cara yang partisipatif dan fun juga bisa. Jadi berikan pengalaman positif kepada orang-orang untuk untuk terlibat dalam proses-proses monitoring, evaluasi dan pembelajaran ini. Itu tadi Bapak Ibu dan teman-teman, kita sudah membahas soal teori perubahan, pertanyaan mail, indikator, identifikasi metode, tools-nya, apa saja, mengumpulkan data dan refleksi. Dan terakhir itu saya kasih contoh kalau misalnya kita sudah punya data-data tadi ya, kerangka mail itu, kita akhirnya juga bisa menceritakan kepada orang apa yang menjadi dampak atau hasil dari apa yang telah komunitas berikan kepada masyarakat secara lebih terstruktur dan juga berbasis bukti gitu ya. Tapi juga ada pasti nuansa ceritanya di situ. Jadi dengan kita punya kerangka, sistem mail seperti apa yang akan kita buat, meskipun sesederhana apapun itu, tapi setidaknya itu bisa menjadi bahan kita untuk menjadi laporan. Nah ini nanti bisa Bapak Ibu baca sendiri sebagai contoh gitu, yang saya coba buat langsung dari kerangka mail pelatihan dan pendampingan stunting tadi. Tapi setidaknya kita bisa melihat tuh komponen-komponennya dari bagaimana kita melakukan kegiatan, hasilnya terhadap pengetahuan, perilaku, hingga kemudian tantangannya juga, dan bagaimana kita mengatasi tantangan itu, hingga adanya indikasi keberhasilan stunting itu turun. Jadi itu adalah narasi yang lengkap tentang bagaimana komunitas sudah berdampak. Terakhir, ini oleh-oleh dari kami, Bapak Ibu dan teman-teman, yang akan dikirim. Jadi kita akan ada template pengembangan kerangka mail sederhana tadi, yang bisa Bapak Ibu gunakan dan teman-teman gunakan untuk misalnya berdiskusi dulu di tim untuk membuat kira-kira kita butuh mail nggak, itu dulu. Kalau kita butuh mail, untuk apa kita gunakan? Dia akan menginformasikan kita apa, baru kita bikin sistemnya. Kemudian ada juga template dokumentasi hasil. Nah ini biasanya di komunitas kan kita banyak hasil-hasil yang kadang kita belum punya teori perubahan. Dua, kadang-kadang hasil ini kan di luar dugaan kita. Jadi ada juga template outcome harvesting namanya, untuk panen hasil. Jadi kita panen aja hasilnya dulu, nanti bisa kita sintesis bersama gitu. Oh ternyata ini perubahan yang sudah kita buat. Dan itu juga bisa digunakan untuk komunikasi, alat komunikasinya komunitas ya, di sosial media dan lain-lain. Dan ada juga template impact log untuk mencatat dulu apa saja perubahan-perubahan yang sudah terjadi tanpa perlu struktur apapun. Dan kami juga akan bagikan link untuk template umpan balik sederhana untuk pelatihan. Jadi misalnya kalau ada yang bisa Bapak Ibu sesuaikan dengan konteks masing-masing, jadi nanti bisa diambil formnya, di use template gitu, gunakan template ini, nanti bisa dan sesuaikan dengan konteks masing-masing.
Dan terakhir kita juga berikan semacam template wawancara cerita perubahan. Artinya kalau misalnya Bapak Ibu dan teman-teman mendeteksi di komunitasnya itu ada perubahan yang cukup besar, tapi nggak tahu nih gimana cara mendokumentasikannya, ya kan? Nah, pendokumentasiannya bisa melakukan pendekatan berbasis cerita ini. Kita wawancara. Emang sebelumnya Bapak Ibu merasakan Ibu atau Bapak merasakan apa sebelum ada kegiatan ini? Setelah itu apa? Setelah itu apa yang terjadi? Nah, biasanya dari stories ini banyak keluar hal-hal yang menarik, termasuk pembelajaran bagi komunitas atau organisasi kita sendiri. Kadang-kadang kita nggak tahu value di masyarakat itu sebetulnya apa, manfaat kita di masyarakat itu sebetulnya apa. Mengumpulkan cerita ini akan mencoba membantu kita untuk menggali value dan manfaat dari komunitas kita sendiri di mata masyarakat, dari perspektif masyarakat. Karena dia berbeda. Kita ingin angka stunting misalnya turun, bagi masyarakat, Bapak Ibu ada di sini memperhatikan kami aja, kami udah senang banget misalnya itu. Kita jadi ada lebih bahagia misalnya gitu. Happiness berarti ada indikator yang tidak terdeteksi oleh desain program atau kegiatan kita. Jadi ini bisa kita jadikan sebagai salah satu pendekatan. Nah itu Bapak Ibu, selamat mencoba. Nanti Kak Hasna mungkin akan memberikan sedikit informasi tentang bagaimana mengakses dokumen-dokumen ini ya Kak. Saya kembalikan ke Hasna. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Trio. Boleh ya kita kasih reaction tepuk tangan ya. Sepertinya walaupun waktunya mepet tapi sangat lengkap ya materi yang diberikan Kak Trio sendiri ya buat sesi di hari ini. Pakai, baik. Sebentar ya Bapak Ibu buat semua semua PR, semua maaf salah share sebentar. Oke. Sebuat semua tadi ya yang template yang sudah disediakan Kak Trio nanti akan bisa diakses oleh Bapak Ibu melalui setelah mengisi form evaluasi ya yang akan aku bagikan. Oke, sebentar. Oke, boleh nih. Gimana sesinya hari ini? Boleh ditulis di kolom komentar ya. Oke. Oke, baik. Sambil hari ini ya, aku eh, sebelum kita tutup nih, mohon maaf banget karena waktunya cukup mundur dari target kami ya di jam 5. Tapi semoga Bapak Ibu di sini tidak bermasalah dengan sesinya agak mundur. Oke, nah aku senang banget ya tadi dengar dari setiap breakout room, terus dengar dari ceritanya, dari penjelasan Pak Trio. Semoga memang bisa dimanfaatkan praktek Mel di komunitas. Nah, aku pengen reminder yang pertama, bukan di sini ada penugasan peserta yang dimana teman-teman di sini harapannya ya bisa belajar langsung mengisi mail terutama yang belum melakukan. Kalau yang sudah melakukan bisa dilakukan sesuai yang memang sudah dilakukan sesuai template-nya masing-masing tapi disesuaikan saja. Nah, terus lalu untuk penugasan, aku share ulang linknya. Penugasan ini sebenarnya kami tidak mewajibkan, tapi harapannya bisa diisi dari teman-teman karena nanti teman-teman bisa mendapatkan eh, mendapatkan diskusi langsung sama Katrio untuk 5 komunitas yang terpilih. Oke, ini tidak ada deadline waktunya juga. Deadline-nya sebenarnya sebelum kelas belajar selanjutnya. Oke. Jadi ini ya buat penugasannya isinya seperti ini. Nanti teman-teman bisa menguploadnya di tugas kelas belajar. Untuk nanti komunitas yang terpilih akan dikontak oleh via email ataupun via WhatsApp.
Nah, ini bisa template sederhana yang bisa dilakukan untuk mengukur kerangka mel sederhana sesuai dengan penugasan. Selanjutnya, Selanjutnya, oke, sebentar. Selanjutnya, teman-teman, mohon mengisi juga evaluasi kelas belajar. Nah, untuk tadi Kak Trio kan sempat memberikan template lainnya ya, seperti impact log, lalu template form buat evaluasi. Nah, di situ bisa teman-teman dapatkan setelah mengisi evaluasi kelas belajar sore hari ini. Jadi, bisa mengisi link evaluasi kelas belajar. Harapannya kami ingin mendapat masukan nih dari teman-teman yang sudah hadir di sesi sore hari ini untuk peningkatan kelas belajar selanjutnya. Bisa langsung ke link bit.ly evaluasi kelas belajar. Mohon diperhatikan huruf besar dan kecilnya. Nah, nanti teman-teman setelah mengisi form akan langsung mendapatkan link ke Google Drive alat untuk mengukur dampak di komunitas. Ya, jadi bisa langsung didapatkan. Oke. Nah, oke. Nah, teman-teman juga boleh banget nih yang tadi sudah merekam keseruan sesi hari ini, boleh nih sebarkan keseruan kelas belajar kita hari ini buat menyebarkan virus Changemaker di sosial media, di Instagram terutama @yourstory dengan mention Ashoka, Trio Sirma Reza, dan juga Nurun Sariah dengan hashtag everyone is a changemaker. Oke, lalu sebelum menutup sesi sambil mengisi form evaluasi, aku ingin mengundang teman-teman juga. Kebetulan di Ashoka sendiri di bulan depan kita akan ada kegiatan bi-yearly ya. Jadi kegiatan 2 tahunan sekali kita yaitu Gaharu Bumi Innovation Challenge. Adakah yang sudah pernah dengar? Semoga ada yang sudah pernah dengar, sudah pernah ikut kayak Kak Uun ya tadi menjadi salah satu finalis. Nah, di tahun ini kita akan ada lagi challenge-nya buat teman-teman bisa banget join karena akan segera hadir. Kita akan ada lomba Innovation Challenge untuk menciptakan ruang hidup yang adil, setara, dan lestari nih di 2 tahun setelah 2 tahun keberjalanan GBIC di tahun 2024 sebelumnya. Untuk detailnya akan diinformasikan lebih lengkap di Instagramnya Ashoka, tetapi bisa diikuti oleh keluarga, komunitas, anak muda, ataupun teman-teman di lanjut usia ya. Jadi bisa diikuti oleh semua kalangan. Oke, sambil mengisi form evaluasi belajar, silahkan. Mungkin karena sesinya waktunya sudah mepet, aku Kak Trio, apakah boleh minta waktu sebentar nih buat tanya jawab ya? Kalau ada satu Boleh pertanyaan, banget, Kak. Boleh. atau dua pertanyaan nih, sempat ke skip malah ya, harusnya sesi tanya jawab dulu. Maaf teman-teman. Boleh nih, apakah ada yang mau bertanya langsung? Aku buka 2 pertanyaan mungkin ya, boleh ditulis di kolom chat atau ada yang mau raise hand, silahkan. Sambil menunggu nih Kak Trio, aku tadi kan teman-teman nih sangat excited ya mengikuti kelas belajar tentang Mel ya. Bahkan sampai nanyain, Kak, ini materinya boleh di-share nggak? Rekamannya boleh di-share nggak? Gitu kan. Dan mungkin sepertinya tidak cukup Kak Trio. Kalau kelas Mel ini hanya pengenalan Kak Trio. Ya kan? Iya nih, aku pengen menawarkan teman-teman, terutama sama Kak Trio nih, mengajak Kak Trio, gimana nih kalau di bulan depan kita agendakan juga nih kelas belajar untuk follow up materi tentang Mel lebih dalam ya. Jadi kalau hari ini kan mungkin tentang pengenalan secara garis besarnya. Mungkin nanti setelah itu ada penugasan dan nanti dari kelas belajar selanjutnya kita bisa dari tugas itu kita bahas lagi Kak Trio dan malah kita lebih dalemin lagi Mel dan harusnya bener gak sih kayak gini pasti kan ada kebingungan gitu Kak Tria. Seperti apa nih, setuju nggak Bisa nih banget, teman? Kak. Bisa banget Kalau ya. dari aku bisa, tergantung teman-teman. Wah, teman-teman yang lain setuju gak nih? Kalau kalau nggak komen setuju nanti Mas Trio nggak mau nih, boleh nih. Oke,
gas. Oke, baik. Setuju ya. Nanti kita akan agendakan kelas belajar di bulan depan nih. Tapi jangan lupa kerjakan dulu tugasnya ya, biar bulan depan lebih seru lagi pembahasannya. Nanti biar Kak Trio aja yang pusing. Semangat Kak Trio. Oke, udah ada Bu Justina nih yang mau bertanya nih. Boleh nih Ibu on mic. Baik, selamat sore Bu Asna. Terima kasih kesempatannya. Saya Justina dari Ekoenzim Nusantara. Nah, tadi waktu di breakout room, tadi kita juga bertanya, tapi maksudnya untuk mail ini, kalau saya tuh rasanya kesulitan di komunitas Ekoenzim Nusantara. Yang pertama karena kita apa namanya sebagai komunitas seluruh Nusantara, jadi anggotanya ada di seluruh pelosok Indonesia, itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi kan juga dikatakan kalau saya sendiri sebetulnya apa namanya khususnya saya masuk ke Jabodebek. Itu pun masih luas kan ya Jabodebek. Nah, di Bekasi sendiri sebetulnya saya secara apa ikut ke grup Bekasi juga saya enggak, karena selama ini saya lebih aktif ikut ke grup Depok, karena saya itu sebagai peserta Ekoenzim dulu awal mulanya waktu pandemi ada seminar Ekoenzim itu saya ikut pas lagi yang ada acara itu Depok, jadi saya ikut ke WA grup Depok, dan yang ke Bekasi sendiri saya apa namanya justru malah belum aktif di sana. Tapi kita sebagai relawan Ekoenzim Nusantara itu kita bergerak apa namanya sendiri-sendiri maupun berkelompok gitu ya. Jadi kalau secara perorangan saya rutin nih membuat ekoenzim. Jadi begitu ada tempat, ada ini saya buat gitu ya secara berkala. Nanti hasilnya kadang kita bersama-sama kita tuang ekoenzim ke danau atau kita bagikan sebagai obat dan sebagainya. Nah, untuk apa namanya Mel tadi itu kan sebetulnya harus terukur anggotanya berapa orang. Nah, ini memang kita dari Ekoenzim ini memang sekarang lagi bergerak pembenahan baru dalam proses kita inventarisasi anggota dulu karena anggotanya di seluruh Nusantara. Jadi kita baru pada ngumpul-ngumpulin ini di Bekasi ada berapa grup WA, kemudian ada berapa jumlah orangnya baru begitu-begitu. Jadi saya merasa mau menerapkan mail. Jadi strateginya gimana ya, Pak? Itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Makasih Bu Justina. Boleh langsung saya ini Kak Asna? Boleh. Makasih silakan. pertanyaannya Bu Justina, dan ya betul betul Bu. Jadi memang supaya bisa mail yang tingkat lebih lanjut dulu, memang di kita tentu perlu tahu dulu siapa anggota kita, siapa yang akan melakukan kegiatan-kegiatan gitu ya Bu Justina. Dan sebetulnya ada solusi cukup sederhana Bu Justina kalau misalnya mau coba itu, misalnya mau inventaris anggota dulu. Nah, itu bisa kirim aja survei form sederhana di link gitu di WhatsApp gitu. Jadi upayakan masuk untuk ke seluruh grup WhatsApp misalnya. Masuk dan setiap anggota nanti isi datanya. Isi data lokasinya di mana misalnya, jenis kelamin dan lain-lain, yang data yang Ibu Justina butuhkan sebagai database atau data besar komunitas kita di seluruh Indonesia. Nah, jadi setidaknya dengan itu Bu Justina sudah punya inventaris orang-orang di komunitas kita dulu. Jadi ada satu cara dengan sebar form online gitu. Ya, Nah, ini sedang kalau dalam proses sih Pak. Nah, oh udah. Iya, sedang Oke, dalam mantap. proses. Bagaimana hasilnya sejauh ini Bu Justina? Kita sedang ngumpul-ngumpulin ini apa namanya data pakai Google Form juga. Tapi sebetulnya karena saya status saya hanya sebagai anggota sih Pak. Jadi saya udah ngumpulin. Nanti saya tinggal nunggu berapa ininya. Jadi saya bukan sebagai apa namanya yang mengurus ini. Saya sebetulnya sih saya sebagai sukarelawan aja sih di Ekoenzim Nusantara ini. Tapi jadi lebih banyak bergerak sendiri apa namanya untuk mengelola sampah dapur kita dulu. Itu Pak. Mantap banget Bu. Ya mudah-mudahan
makin matang, nanti Bu sudah terinventarisir, mungkin baru muncul juga kebutuhan untuk monitoring evaluasi ya. Jadi udah setelah ada kebutuhan monitoring evaluasi, baru biasanya ada sistem yang mau dibikin gitu ya. Ada sistem yang mau dibikin, baru setelah itu biasanya manfaatnya akan mengalir juga informasi itu ke seluruh anggota komunitas. Jadi mudah-mudahan lancar ya Bu Justina Ya, prosesnya di sedang organisasi. dalam Terima proses kasih. memang ini. Terima Nanti kasih. direncanakan Agustus mau ada pertemuan di Yogyakarta di ini sedang dalam ini juga. Ya, Kami seluruh doakan semoga anggota lancar ya. FYN Team. Ya, itu aja sih. Mudah-mudahan semua lancar. Amin, terima kasih Bu Justina. Baik, terima kasih Bu Justina untuk pertanyaannya. Mungkin satu pertanyaan lagi nih kolom chat nih Kak Trio. Kak Trio, apakah untuk menulis dampak perubahan harus yang sudah berjalan selama 5 tahun komunitasnya ya mungkin ya? Bagaimana dengan program yang baru berjalan kurang dari 1 tahun di komunitas? Terima kasih Kak Trio. Ya, terima kasih Kak. Ini sebetulnya pertanyaan yang bagus. Jadi memang dampak itu sendiri sebagai konsep itu banyak definisinya. Dan mungkin saya memahami keraguan-raguan Kak Farah misalnya, apakah harus 5 tahun? Karena ada orang yang bilang dampak itu masih lama terjadinya gitu. Tapi di definisi terumum juga dampak itu sebetulnya kan impact ya, atau kita melakukan sesuatu kena orang gitu, kena orang lain, terpengaruhi orang lain, itu bisa disebut dampak kecilnya. Dan untuk menuliskan dampak itu tidak harus 5 tahun. Bahkan kalau misalnya memang satu kegiatan Kak Farah yang lakukan saat ini betul-betul mengubah cara pandang orang, itu udah dampak. Dan dia melaporkan sendiri ke Kak Farah. Kak Farah, terima kasih banyak. Ini mengubah perspektif saya. Saya sudah lakukan ini di rumah misalnya. Nah, itu sudah dampak dan itu sudah bisa dituliskan. Jadi tidak harus misalnya tunggu 5 tahun dulu, kemudian jadi itu sangat tergantung dengan konteks. Kalau kita misalnya memang mengejar angka besar kayak kemiskinan, stunting, atau ekonomi employment rate itu apa ya istilahnya? Tingkat ini ya pengangguran. Nah itu baru misalnya dampaknya baru terasa 3-5 tahun kemudian. Makasih pertanyaannya Kak Farah, bagus. Baik, jadi pengukuran dampak tuh nggak terbatas ya Kak Trio ya. Sebenarnya luas banget dan nggak cuman pengukuran 5 tahun sekali, enggak. Mungkin kalau program pemerintah iya ya. Oke, wow, menarik sekali ya diskusi kita di sore hari ini ya. Aku izin merekap nih sebelum kita tutup nih ya untuk teman-teman ya. Untuk mereminder teman-teman kembali. Jadi monitoring evaluasi dan learning ini sebenarnya penting banget karena membantu organisasi atau komunitas ataupun gerakan-gerakan dari teman-teman change maker untuk memastikan bahwa kerja yang dilakukan benar-benar menuju tujuan yang diharapkan, bukan sekedar hanya menjalankan kegiatan. Tapi memang bentuk dampak tidak harus terlihat wow, tapi bisa sesimpel yang tadi Kak Trio sebutkan ya, kayak ada yang merasakan materinya sangat bermanfaat, seperti teman-teman nulis di kolom chat, wah materinya sangat bermanfaat, sangat pengen ada kelas lanjutan. Nah itu juga berarti Kak Trio sudah memberikan dampak nih untuk ya kan untuk teman-teman peserta yang hadir di sini nih bentuk simpelnya. Nah pentingnya Mel ini juga bisa untuk pertama membantu pengambilan keputusan berbasis data bukan hanya asumsi. Kedua membuat program lebih adaptif karena tim cepat tahu apa yang efektif dan perlu diubah. Yang ketiga, memperkuat pembelajaran kolektif sehingga kegagalan tidak dianggap kemunduran, tetapi bahan perbaikan. Dan yang terakhir, Mel dapat membuat upaya perubahan sosial menjadi lebih terarah, sistematis, dan berdampak nyata. Oke, karena eh, sudah maaf ya, ini ada yang spam chat di kolom chat. Mohon tidak mengklik linknya teman-teman ya, karena dari aku sebagai admin tidak bisa menghapus chatnya. Tapi oke,
Mungkin itu saja dari aku. Terima kasih banyak teman-teman Changemaker, Kak Trio, Kak Uun yang sudah mengisi dan meramaikan ya sesi kelas belajar hari ini. Nanti aku akan mengemailkan ke masing-masing teman-teman terkait tentang link form evaluasi ataupun link upload tugasnya ya, biar nanti bisa diisi lagi. Dan aku akan menginvite teman-teman di kelas belajar selanjutnya karena kita akan belajar lebih dalam tentang Mel bersama Kak Trio lagi tentunya. Kalau begitu, aku izin tutup dan juga selamat berbuka puasa buat yang menjalankan. Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih Kak Trio, Asna, izin live. Terima Terima kasih kasih teman-teman semua. semuanya. Kak Uun Terima juga kasih Kak terima Trio, Kak kasih. Hasnat, Terima Ibu kasih. Bye. Saka, terima kasih banyak. Terima kasih semuanya.